saya record, nanti ini bisa di save ya, langkah-langkahnya dengan video ini bisa di-share atau mungkin bisa dicatat juga, silahkan monggo. Yang pertama, ini halaman cover itu menjadi section 1. Kenapa saya bilang section 1? Karena di saat dibilang section 1 karena di halaman cover tidak boleh ada nomor ya. Nomornya ini kosong ya. Atau halaman ini penomorannya kosong. Nah, yang pertama tulisan header itu sama awal-awalnya di sini. Ini header, dan header ini biasanya dijadikan tempat penomoran ya. Header footer. Kalau penomorannya di bawah di footer, kalau penomorannya di atas di header. Nah, karena ini masih sama-sama header, ayo kita bagi menjadi section 1 dan 2 dulu karena kita mau ada 5 section ya. Section yang pertama, letakkan kursor di paling kiri di sini ya. Setelah tadi kita lihat itu header ya, di paling kiri. Kemudian kita ke layout ya di sini. Setelah itu kita ke bricks. Kemudian kita ke next page ya. Jadi letakkan dulu di kursor di halaman 2 ya. Di sini saya ulang yang mau dijadikan di section 2-nya atau setelah cover baru ke halaman ini, diklik di sini ya. Di sini kemudian kita ke layout, ke bricks, kemudian ke sini. Next page. Nah, kalau dilihat kok nggak ada perubahan apa-apa ya. Nah, untuk ceknya kita diklik di sini. Nah, tadi yang awal mulanya hanya tulisan header saja di sini. Nah, sekarang sudah ada keterangan section 1 dan section 2. Nah, sudah masuk. Setelah itu sudah dicatat ya. Nah, setelah itu di samping sini ada same as previous-nya. Ya, yang artinya sama seperti sebelumnya. Maksudnya format halaman 2 akan sama dengan halaman 1 atau halaman sebelumnya. Nah, tapi kita nggak pengen itu. Jadi ini harus dihilangkan. Same as previous-nya ini harus dihilangkan. Nah, gimana caranya kita menonaktifkan ini? Same as previous-nya ini. Caranya gimana? Kita klik di sini. Kita nonaktifkan link same as previous-nya tadi. Di sini keluar, kemudian kita klik ini link to previous-nya ya di header footer sini. Nah, ini hilang karena ini ada di header ya. Kemudian kita ke go to footer juga. Nah, ini juga dihilangkan ya. Diklik link to previous-nya. Oke, sudah hilang. Ya. Kita lihat ke bawah. Nah, kata pengantar, daftar isi, ini masuk section 2. Maksudnya di sini section 2 adalah nanti kita mengisi penomorannya menggunakan angka Romawi. Section 1 tidak kita gunakan atau kita tidak menggunakan penomoran atau penomorannya kosong. Kita mulainya dari section 2 dengan penomoran angka Romawi. Nah, angka Romawinya sampai mana? Di sini kebetulan sampai daftar isi, ya. Nah, di sini di daftar isi saya belum isi ya, karena sengaja nanti karena ada praktek pengisiannya. Nah, kemudian kita masuk ke section 3. Nah, section 3 ini apa? Section 3 ini adalah bab 1, yang mana penomorannya itu menggunakan penomoran angka yang dimulai dari angka 1 lagi. Nah, sarannya sama ya. Kita klik di kursor di paling kiri atas ya. Kemudian kita klik layout lagi, kemudian bricks lagi, kemudian langsung next page lagi. Nah, kalau kita lihat lah setelah next page kok nggak ada perubahan apapun ya. Nah, caranya gimana? Kita klik atas 2 kali, kemudian kita cek, oh ini sudah section 3. Header section 3.
Oke, sampai sini saya kecepatan, Borton? Tidak, Ibu. Terlalu cepat, Bu. Tidak, Ibu. Paham, Ibu. Terlalu cepat ya. Saya ini ya, saya berusaha pelan dulu. Oke, Mohon saya izin ulang dari cerita, Ibu. Oke. Tadi untuk penjelasannya, untuk satu section di ini ya, di dalam proposal skripsi kita atau nanti jadi skripsi, ini ada 5 section ya, dari awal sampai akhir sampai daftar pustaka. Yang pertama header section 1, ini tujuannya untuk penomoran yang tanpa ada nomornya di sini, atau istilahnya ini nggak pakai nomor. Kemudian header section 2, kenapa dibikin section? Tujuannya untuk penomoran di bagian awal, ya. Nanti tapi penomorannya setelah semua section selesai, 5 section selesai kita buat, untuk yang angka Romawi sampai ke daftar isi. Nah, sekarang kita ke bab 1 ya. Bab 1 sudah dicek, di sini sudah section 3. Nah, kemudian kita nonaktifkan link to previous-nya tadi, same as previous-nya ini. Ya, kita klik lagi di sini, ya. Nah, untuk yang header, ininya sudah hilang, karena link to previous-nya sudah kita hilangkan. Sekarang kita go to footer, itu juga klik link to previous-nya di sini. Oke. Sudah sampai di sini, header 3. Karena format penomoran halaman pada halaman pertama bab 1 ini berbeda dengan halaman berikutnya, maka kita perlu mengaktifkan namanya different for speak. Di mana itu? Ada di sini. Different for speak. Ya, kita klik di sini. Nah, oke. Setelah itu, nonaktifkan kembali link previous-nya di header footer. Nah, tadi kan kita sudah menghilangkan ini ya, tapi setelah different fix-nya kita aktifkan, ini muncul lagi. Diklik lagi link to previous-nya. Ya. Di sini. Nah, oke, sudah hilang ya. Oke, sekarang kita masuk di bab 2. Kita ke section 4. Nah, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke section 4 ya. Di sini masih section 3 ya. Nah, kita rubah ke section 4. Sama arahkan kursornya di sebelah kiri ya, di bab 2 yang paling ujung kiri. Kemudian layout, setelah itu bridge, setelah itu next page. Sama, langkahnya sama. Nah, gimana cara kita tahu kalau kita sudah section 4? Oke, di sini sudah ada section 4. Setelah itu, masuk ke header section 4 di sini, different spec-nya sudah otomatis tercentang. Ya, sama ngikutin yang bab 1. Nah, untuk kita tidak perlu menonaktifkan ini, same as previous-nya. Ya, karena akan mengikuti format pada bab 1. Jadi ini tetap. Kita nggak usah menghilangkan setelah kita masuk ke bab 2. Oke, sudah sampai ke section 4. Nah, kita mau masuk sampai ke section terakhir, yaitu sectionnya daftar pustaka. Nah, di sini di section 5. Di section 5 sama caranya, kita klik di sebelah kiri sini kursornya, kita taruh di sini, kemudian kita ke layout. Setelah itu break, setelah itu next page. Nah, kita cek, klik di atas 2 kali, oke, sudah berubah section 5. Ya. Oke. Semuanya sudah selesai.
header 1, header 2, header 3 untuk bab, header 5 untuk daftar pustaka. Nah, di sini kita mulai memberikan penomoran. Ya. Penomorannya gimana? Di mana? Kita ke page number ya. Oke, saya yakin semuanya untuk page number sudah ini ya, saya yakin sudah tahu letaknya di mana. Nah, page number itu insert kemudian page number. Nah, dari page number ini kita taruh kursornya di sini ya, masuk footer di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk di sini boleh, atau di tadi insert page number boleh. Kalau kita klik di sini di footer sini, nah klik 2 kali di sini, kita langsung page number dari sini aja, otomatis menunya ini akan mengikuti ya. Page number kita butuh yang bottom page ya, yang bawah sesuai format, kemudian bawah tengah. Kita pilih yang plain number 2. Kita klik. Oke, nah sudah keluar nih. Loh, tapi kok masih 2 ini ya Bu? 2 gambarnya kok masih 2 angka, bukan Romawi ya? Nah, sekarang gimana caranya mengganti? Kita tinggal merubah, masuk ke page number lagi. Setelah itu, kita ke format page number. Nah, number formatnya kita ganti ke Romawi. Nah, setelah dari Romawi, startnya kita klik, kemudian kita mulai dari 1. Start at-nya di sini. Ya, kemudian kita oke. Nah, sudah tuh, keluar satunya. Kita cek di kata pengantar. Oke, keluar 2 Romawinya. Mengikuti 3 Romawinya. Kita cek di bab 4. Lurus nggak? Masuk nggak? Oh, nggak. Oke, sudah berhenti di angka Romawi di sini. Cukup sampai section 2 saja. Nah, sudah. Yang awal kita tidak otak-atik karena di sini memang tidak ada nomor. Setelah itu, kita ke bab 1. Nah, mulai ini di bab 1. Ya, di bab 1, di sini kita ke footernya lagi, kemudian ke page number, sama caranya, ya, ke bottom. Kemudian kita klik sini. Nah, loh kok 4, Bu? Ya, karena tadi mengikutin. Sekarang kita formatnya kita rubah. Startnya mulai dari 1. Oke, sudah ya. Mengikuti 1. Nah, di sini page number-nya juga dilanjutkan. Kita pilih yang top. Nah, top yang plain number 3. Nah, ini akhirnya yang di sini 1, yang di atas 2, yang di sebelah kanannya, yang di bab 2, 3, langsung di bawah. Halaman berikutnya langsung di kanan atas. Halaman berikutnya langsung di kanan atas, langsung di kanan atas. Bab bawahnya sudah kosong. Oke, nah sekarang kita ke daftar pustaka. Ngasih baru lagi, daftar pustakanya masih belum. Oh, sudah langsung di 7 ya kan. Nah, jadi begitu nggih caranya untuk penomoran. Nah, itu yang penomoran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas untuk sectionnya tadi. Monggo silahkan sebelum saya ke daftar isi secara auto. Mau izin, mohon ulangi bagaimana tadi caranya biar yang di bab 1 di bawah, lalu di halaman selanjutnya bisa di atas itu. Gimana? Mohon maaf, ini tadi suaranya agak tersendat-sendat. Mohon izin itu mohon diulangi. Untuk yang tadi bagaimana caranya yang di bab 1 bisa di bottom, lalu di halaman selanjutnya bisa di top, Ibu. Terima kasih. Oh, oke. Ini tadi kita harus mengikuti dari awal ya. Kita harus bikin sectionnya dulu.
Oh, Jadi siap. Berarti kalau tidak section ikut section, otomatis ke bawah dan ke atas auto. ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita Oh, sudah siap. menggunakan urutan sectionnya tadi, otomatis langsung ngikutin. Jadi kan tadi bab 1 sectionnya itu kita atur, kemudian bab 2-nya same as previous-nya tidak kita hilangkan. Nah, otomatis bab 2-nya akan ikut seperti bab 1. Jadi langsung Siap. seperti ini. Ya, jadi urutan sectionnya harus kita tentukan dulu, baru nanti di saat kita memberikan nomor atau page number, itu auto akan mengikuti. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, nah itu akan mengikut. Sampai daftar pustaka. Itu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah step by step dari sectionnya dulu kita ikuti. Nah, oke. Nah, setelah dari section, kita sekarang mau ke pembuatan namanya daftar isi. Nah, daftar isi auto ya, daftar isi otomatis. Nah, di sini biasanya daftar isi itu ada halaman pengesahan, daftar kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, subbab dari 1.1, subbab 2.1.1, istilahnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita ini blok dulu ya, halaman-halaman atau judul-judul yang mau kita masukkan ke dalam daftar isi. Ya, dengan cara bagaimana kita menggunakan yang namanya ini style, ya. Dari style ini kita bisa memilih heading 1, heading 2, gitu istilahnya ya. Atau sub 1, subbab 1, subbab 2. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah blok dulu setiap sub halaman, pokok halaman ya. Yang pertama ini, kita mulai dari sini ya, halaman pengesahan. Nah, di halaman pengesahan, di sini kita memilihnya dia heading 1. Klik kanan, ya. Kemudian update heading 1 to match selection kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, auto ini ada gambar segitiga terbalik seperti ini. Nah, setelah itu kita ke berikutnya, kata pengantar. Nah, ini dia. Kita blok juga sama. Kemudian kita klik kanan, terus update heading 1 to match selection. Sama juga caranya. Ya. Nah, mana? Oh, ini sudah keluar. Kalau yang seperti ini, kalau belum ada tanda panah terbalik hitam, itu belum masuk ke heading. Ya. Setelah itu, kita blok juga ini, daftar isi. Klik heading 1 juga. Update heading. Nah, ya. Setelah itu ke sini, bab 1. Nah, di blok juga. Ya. Ini, kita ke heading 1. Nah, sudah keluar. Kemudian kita cari bab 2-nya. Oke, kemudian kita klik heading 1. Update heading to match. Setelah itu, kita ke yang terakhir ya, daftar pustaka di sini. Kita klik juga update heading 1. Oke, sudah keluar semua. Nah, sekarang kita ke sub-subbab. Nah, di subbab ini ada 1.1 latar belakang. Nah, klik kanan ya di heading 2. Nah, kemudian update heading to match selection. Oke. Nah, di bab 1 ini kebetulan cuma ada 1 di sini ya.
Nah, setelah itu, ini tadi memang sengaja ini masih proposal bab 1, saya anggap aja ini ada bab 1, ada bab 2. Nah, 2.1 kita ke tinjauan pustaka. Kemudian, nah ini ada tambahan sedikit. Kita blok di sini, tidak langsung seperti yang bab 1 tadi, kita buat style heading-nya dulu. Nah, create style. Setelah itu dikasih nama sub bab 2. Kita modify, kemudian style based on-nya kita ganti ke heading 2, kemudian style following paragrafnya kita ganti ke heading 2. Setelah itu kita Nah, sama ya. Nah, di sini kita bisa modify di sini untuk pakai ini ya, bold-nya tadi. Nah, karena ini harus di blok hitam. Sama lanjutannya juga 2.2 di ini tadi. Ya. Kemudian 2.3 di sini tadi. Oke. 2.4. Nah, di sini tadi. Nah, sekarang kita ke daftar pustaka. Oke, selesai. Kemudian kita klik di sini. Tempatnya daftar isi. Kita ke reference, ya. Kemudian table of contents, kemudian klik automatic tabel. Nah, sudah keluar langsung jadi daftar isi. Jadi tanpa kita harus ngetik, tadi yang paragraf-paragraf atas itu langsung keluar otomatis seperti ini. Mengikuti. Ya, tadi bab 1 di halaman 1, 1.1 latar belakang di halaman 1, bab 2-nya di halaman 3, itu langsung tanpa kita harus mengetik dan auto, misalkan kita ada salah, ada penurunan kita atau penurunan atau penambahan halaman, kita bisa klik di sini update tabel. Nah, ini tadi saya lupa nih, ya. Lupa di mana? Lupa di halaman ini. Tabel di bab 2 ya. Di bab 2 ini ada sub-sub bab lagi yang belum masuk. Nah, gimana? Ditambahkan lagi aja. Caranya sama seperti tadi. Ya. Kita masuk ke heading 3 ya, atau kita buat style ya. Di sini kemudian create style, kemudian sub bab 3 saya menamakannya, kemudian kita modify, terus di sini saya bilang heading 3, ini saya bilang heading 3, di sini penulisannya hitam, ini Times New Roman 12, ini enggak hitam ya, enggak blok, saya oke. Nah, di sini ada tujuan umum, sudah keluar hitamnya, kemudian tujuan khususnya, tadi di sini ya, ini ya, sudah oke, kita ikutkan, ini di subbab 3, ini kita ikutkan di subbab 3 ini, klik, nah, karena sudah kita create, oke. Nah, karena ada tambahan itu tadi, ada tambahan subbab atau sub-subbab baru, kita klik di sini, kita update tabel. Update entry tabel kita oke. Nah, tanpa kita manual, ini otomatis akan muncul sendiri. Oke, itu caranya lebih mudah. Jadi kita nggak perlu menulis daftar isi, kemudian ngelihatin satu-satu, ngebukain satu-satu, terus habis gitu mengisi manual. Jadi kalau misalkan nanti sepeda, mobil kan iya bareng PPL. Jadi nanti kalau ada perubahan di halaman,
ini aduh gimana ya, sudah terlanjur jadi daftar isinya, nggak masalah. Langsung aja nih diklik di update tabel, otomatis di situ kalau sudah kita oke, ini akan menambah sendiri. Seperti tadi yang awalnya 2.3.1 ini tidak ada, terus kemudian, oh iya lupa Bu, ada tambahan ternyata atau ada pengurangan. Ya sudah, ditambahkan seperti itu tadi caranya dengan subbab atau heading ini. Nah, setelah itu kita tinggal update tabel, ini akan muncul sendiri dan ini nomor akan mengikuti. Nah, kelebihannya juga, jika ini daftar isi, kata pengantar, bab 1, bab 2, menggunakan heading ini, kita akan mudah mencari. Ya, kita akan mudah mencari di mana bab 1 kita, misalkan halaman skripsi kita sampai 100 halaman gitu kan. Kita mau ke bab 2, aduh kelamaan nge-scroll ke bawah. Nah, kita klik view, kemudian navigation pane. Nah, otomatis di sebelah kiri itu akan ada navigasi seperti ini. Karena kita sudah menggunakan daftar isi tadi. Saya mau ke bab 2.4. Nah, otomatis langsung ke arah sini. Saya yang direvisi di 2.3. Loh, langsung menuju ke sana. Ini namanya navigasi. Mempermudah kita untuk melihat atau mengarahkan kita malas mau scroll-scroll ke bawah, kita butuhnya ya khusus cuma di bab 4 aja, ya sudah kita klik langsung bab 4, otomatis akan turun ke bawah sendiri. Seperti itu. Jadi penggunaan penomoran, kemudian daftar isi, kemudian navigasi ini itu gunanya untuk mempermudah Bapak Ibu di saat menulis skripsi. Ya, istilahnya kalau nanti misalkan ada kesalahan itu nggak membuat lagi, nggak ngeformat lagi baru, kemudian mentilii satu-satu istilahnya. Waduh, ini ada tambahan baru teorinya, otomatis bab 2-nya nambah. Bab 3-nya nanti otomatis halamannya merubah lagi, manual lagi, tidak perlu. Jadi kalau sudah menggunakan pengformatan daftar isi yang seperti itu tadi, misalkan bab 2 ada tambahan 5 lembar, otomatis nanti kalau diupdate bab 3, bab 4 itu juga akan menambah sendiri daftar isinya atau berubah sendiri daftar isinya. Itu maksud dari perubahan tersebut. Nah, ini tadi kalau misalkan nggak pakai navigasi, boleh kita close. Nah, kalau kita maksudnya mau scroll ke halaman yang sampai 150, kan ada ya penelitian yang tebal gitu kan. Saya yakin juga punya Bapak Ibu juga tebal nantinya karena ada teori dan sebagainya. Kalau misalkan mau scroll ke bawah terus, ya kita butuh navigasi itu tadi. Dengan kita klik view, kita klik navigation pane, nah otomatis, saya butuh lagi ke bab 1 nih. Oke, klik aja langsung. Nah, otomatis keluar bab 1. Saya butuh langsung ke daftar pustaka nih. Oke, klik langsung tampil halaman daftar pustaka. Di sini. Itu gunanya untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi. Ya. Nah, selain itu, yang akan dipermudah lagi yaitu adalah pembuatan Mendeley di daftar pustaka, yang mana nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi. Kenapa kok mudah? Saya kasih contekannya, nggih. Di sini, di atas ini secara otomatis setiap Bapak Ibu membuat sebuah teori atau memasukkan teori orang atau memasukkan teori dari jurnal atau buku, secara otomatis ada namanya kutipan. Nah, kutipan yang ditulis di bab 1 ya sampai bab terakhir itu harus ada di daftar pustaka. Nah, kalau zaman waktu masih manual, dosen pun melihatnya itu satu-satu. Bab 1 ada kutipan ini. Di daftar pustaka ada enggak? Oh, ada. Oh, enggak ada. Nah, kalau menggunakan Mendeley, enggak perlu seperti itu. Kalau sudah ditulis dikutip di bab 1, ada kutipan punya Perry tadi, ya. Ini
di bab berapa. Nah, ini punya Potter dan Perry. Kalau sudah pakai Mendeley, otomatis di sini ada. Nah, gimana caranya? Nah, nanti dengan Pak Dedi, nggih. Caranya, di sini kita ada yang namanya reference book. Nah, ini saya kebetulan sudah punya Mendeley. Nah, kalau jenengan di laptopnya belum ada Mendeley, sepertinya di reference-nya tidak akan muncul Mendeley site ini. Tapi nanti kalau sudah download, nanti diarahkan oleh Pak Dedi, nah otomatis Word-nya ini akan menyimpan Mendeley-nya di sini. Nah, caranya gimana? Karena Mendeley saya sudah lama, ini saya buka ya. Mendeley saya isiannya banyak, istilahnya gitu. Nah, ini tampilan Mendeley saya seperti ini. Isiannya banyak jurnalnya, tapi nanti kalau yang baru membuka, itu biasanya kosong isiannya. Di sini saya masuk sign in dulu. Ini bagiannya Pak Dedi sebenarnya untuk masuk-masuk ke sini, tapi karena saya mau sedikit kasih bocoran tentang masuknya ke Mendeley sini di Word saya ya. Nah, untuk mengisi daftar pustaka. Nah, ini kebetulan daftar pustaka punya saya yang sudah saya masukkan di sini. Ada penilaian status gizi, ada kualitas lansia, ada physical activity, ada epidemiologi, ada hygiene perusahaan, ada penyakit akibat kerja, ada metode statistik. Nah, di sini itu buku-buku yang sudah pernah saya kutip. Nah, masuk nyantol di Mendeley. Nah, di sini saya anggap ini kutipan punya orang ya. Nah, di sini saya anggap di sini. Nah, di sini saya lupa nih, nggak ngutip. Oke, ini kutipannya punyanya, ini anggap aja punya Sujana. Saya letakkan di sini kursornya, kemudian saya centang di sini, kemudian saya insert. Nah, otomatis dia akan keluar sendiri. Saya nggak perlu ngetik di sini. Nah, Sujana. Ya. Kemudian di sini, yang nggak ada kutipannya. Ini, saya centang, saya butuh ini. Kata-kata ini punyanya ini nih, punyanya keputusan menteri nih. Saya klik, otomatis akan keluar sendiri punyanya siapa dan tahun berapa. Sama, misalkan di sini juga, misalkan ini teori ya. Kemudian saya klik, ini EPID. Nah, saya insert di sini loh, keluar sendiri di sini. Nama dan tahunnya. Nah, gimana caranya daftar pustaka? Nah, ini kan daftar pustaka. Gimana, Bu? Ini bisa keluar sendiri. Caranya seperti ini. Klik tanda 3 ini, kemudian klik insert bibliografi. Continue. Loh, langsung keluar sendiri semua di sini. Kenapa cuma 3? Ya karena 3 kutipan tadi itu yang saya menggunakan Mendeley. Jadi daftar isi Mendeley, kemudian navigation ini tadi ya, navigation map itu tadi, itu sangat mempermudah untuk menemukan dan mengisi daftar pustaka juga daftar isi tanpa menulis manual. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Itu praktik dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk Mendeley-nya nanti lebih banyak dengan Pak Dedi. Kalau untuk daftar isi, navigasi dan penomoran halaman, monggo jika ada yang ditanyakan, saya kasih 3 pertanyaan untuk 3 orang. Bu, izin bertanya. Ya, monggo silahkan. Bu, minta tolong Bu, gimana tadi caranya yang daftar isi tadi saya kelewatan itu. Lihat Ibu tadi. Yang mana? Menulis Yang daftar pustaka isi, atau daftar isi? Isi, daftar isi Bu. Daftar isi. Oke. Ini yang daftar isi. Nah, ini kebetulan sudah ada isinya ya. Ini saya sudah nggak bisa. Bentar. Dari pertama ya untuk daftar isi, saya bikin halaman baru lagi saja. Di sini ada. Nah, di sini.
Kalau daftar isi semuanya harus heading-nya atau atasnya ya. Babnya ini ya itu harus diisi atau istilahnya harus digunakan atau menggunakan style heading. Nah, style heading itu di mana? Ada di home, kemudian tempatnya ada di sini. Ya, ada tulisan normal, subbab 1, subbab 2, subbab 3, heading dan sebagainya. Nah, kita mau ke yang mana? Nah, setelah itu kita blok di sini. Nah, di blok, kemudian kita ke heading 1, karena ini sudah ya, ini tadi sudah, tapi kita mengulang lagi, tapi tidak saya klik nantinya. Kemudian ke update heading 1 to match selection. Ya, ini diklik. Nah, setelah diklik, otomatis ini depannya tulisan ada segitiga warna hitam. Bedanya apa? Kalau yang sudah di heading seperti ini, sama yang belum, nah ini yang belum, itu nggak ada segitiga warna hitamnya. Kalau sudah ada segitiga warna hitamnya, otomatis nanti akan masuk ke daftar isi, juga akan masuk ke ini, navigation pane. Ya, kalau sudah ada ininya. Kalau nggak dimasukkan ke heading, itu nggak ada navigation pane-nya atau tidak masuk ke dalam daftar isi. Nah, kemudian setelah bab-babnya yang paling atas itu tadi diblok semua, loh ini sudah ada. Kemudian daftar isinya juga sama. Kita ke home tadi ya, di heading 1 semua ya, klik heading 1. Ya, bab satunya klik heading 1. Nah, di situ keluar ke sini, ke daftar isi. Nah, ini daftar isi baru. Saya anggap ini daftar isi baru. Kemudian kita ke reference, ya. Letakkan di sini kursornya, di halaman daftar isi ini. Ya, kita ke reference, table of contents, kemudian kita klik yang pertama. Automatic table 1. Nah, oh, nggak mau dia karena sudah ada ini. Ini kita delete dulu aja halaman ini ya. Nah, ini di sini. Reference, table of contents. Nah, ini akan keluar. Caranya seperti itu. Ya, kalau yang latar belakang tadi juga sudah saya sampaikan tadi, saya ulang lagi juga sama caranya, cuma ini adalah subbab ya. Ini subbab. Nah, ini subbab heading 2 ya. Ini heading 2. Kita klik ya. Kemudian oke, ini ada di sini. Tandanya kalau sudah diklik itu sudah ada di sini. Tapi kalau belum, ini akan seperti ini. Bisa di normal. Nah, biasanya ada di normal sini. Atau yang tadi di atas, yang belum itu yang proposal ya. Nah, ini normal. Nah, kalau normal berarti belum masuk. Latar belakang, tinjauan. Nah, ini ada di subbab 2.1. Kemudian ini ada di subbab juga. Kalau kita mau ngecek ya, ada di sini. Caranya sama. Kalau yang atas sudah di style, ya 2.1 tadi, sudah di style atau istilahnya kita membuat create style-nya sudah, seperti tadi caranya, ya kita modify di sini. Bawahnya langsung kita mengikuti. Ya. Otomatis yang atas, misalkan Bu ada tambahan Bu 2 titik, misalkan ya, ini berapa ya, 2.4.2. Ternyata ada 2.4.3 Bu tambahan dari penguji, gitu. Isinya apa? Misalkan ini tingkat akhir, misalkan gitu ya. Nah, kita ngikutin. Nah, yang subbab ini tadi 2.4.2-nya itu kita pakai yang ini, kita klik. Nah, oh ternyata langsung ya ngikut. Nah, kita delete, sini sudah keluar. Nah,
Sini yang atas kita update. Nah, langsung keluar 2.4.3. Itu. Ya. Jadi untuk mempermudah yang bawah direvisi, revisi. Nah, pas mau ngeprint jangan lupa sudah selesai semuanya, update tabel dulu. Tapi jangan lupa setiap menambahkan subbab atau bab pembahasan yang mungkin dikurangi atau ditambahkan atau halamannya ada yang berubah, jangan lupa update tabel. Oke. Ada lagi? Mohon izin Ibu. Ya, silakan. Bu, izin bertanya untuk yang bikin 1.1 latar belakang, terus yang bawahnya 1.1 itu loh Bu, yang beda itu gimana nggih Bu? Nggih. Sama untuk Oh, ini. pengukuran, siap Ibu. Untuk pengukuran kertasnya itu kan top itu 4, untuk liftnya 4 nih Bu. Bottomnya 3, ringnya 3. Iya. Left-nya Untuk 4, pengukuran 4, kertas 3, 3, Word-nya 3. ini Bu. Nggih Bu. Iya, 4, 3, 3, 3. 4 Boleh yang di kiri itu. 4 yang kiri itu maksudnya untuk nanti kan di ini ya, apa namanya, di bundle istilahnya kan gitu. Yang sebelah kiri itu kan untuk di bundle. Jadinya yang sebelah kiri itu lebih besar sedikit tuh istilahnya. Oke, tadi yang untuk 1.1 ya. Yang 1.1 kenapa ada beda dengan 2.1? Bukan beda sebenarnya. Hampir sama, hanya saja untuk ini, apa namanya, mengurangi kesalahan ya. Karena untuk di berikutnya, biasanya ini kadang ada miss gitu kan. Nah, kita bikin ini agak berbeda biar kalau misalkan ini itu 1.1 itu nanti kalau ditaruh sini nggak ngikutin 1.1 lagi, tapi 2.1. Gitu maksudnya. Jadi yang 1.1 kita heading sendiri, 2.1 kita heading sendiri. Jadi ini tetap 2 nanti, ini tetap 1 depannya. Gitu maksudnya. Jadi kita bikin subheading sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada subheading, nah karena apa? Kalau kita memindahkan ini ya, misalkan saya ke sini loh, ini otomatis akan berubah loh. Ini kan punyanya ini ya, 2.1, subheading 2 yang kita buat tadi. Nah kalau kita agak berubah sedikit, dia akan berubah juga angka depannya. Nambah juga angkanya. Jadi perubahan ini tadi di 1.1, dan yang kalau ini tadi membuat style baru, create style-nya ini hanya untuk mengantisipasi tulisan angka ininya 2.1. Jadi membuat ini baru, create style baru. Ya. Jadi agar ini tidak mengikuti yang ini. Nah, kalau kita klik ini dia akan menjadi 1.2. Makanya kita buat create baru yang isinya tadi itu. Nah, stylenya ini 2.1 style. Ya, karena kita meletakkan kursornya di sini, kita namakan subbab 2. Itu maksudnya. Ya, ini dinamakan apa aja boleh mempermudah, tapi kalau ini kan itu kan memang subbab ya 2.1 bukan bab, subbab 2. Jadi ini punyanya ini bab 2 ini tadi. Itu perbedaannya kenapa saya membuat style baru atau format baru di setiap bab. Nanti kalau bab 3, Bu, ya buat kayak gini lagi baru. Jadi subbab 3. Nah, tapi diletakkan dulu kursornya di sini 3.1. Nanti ininya akan menjadi 3.1. Karena ini kursor saya ada di 2.1, maka di sini tetap tulisan 2.1. Meskipun ini saya ganti subbab 3, tapi ininya nggak akan berubah stylenya. Karena kursor saya masih di sini. Gitu. Bu, mohon izin. Untuk maksud Iya. saya itu kan di bab 2 itu kan ada tinjauan pustaka, dan untuk 2.1 itu biasanya konsep untuk materi HIV, terus bawahnya kan 2.1.1 itu kan ada untuk teorinya. Maksud saya itu Ada. bikin biar sama gitu loh Bu, biar sama Iya kan? untuk
Ini 2.1.1. Ya, saya anggap ini 2.1.1 gitu ya. Saya tambahkan misalkan di sini. Ini nggih. Nggih. Maksudnya biar sama-sama 2.1 itu loh, Bu, untuk garisnya gitu, Bu. Oh, Oh, untuk garis yang sebagainya. Untuk Iya, di iya, mananya? Bu. Di daftar isinya atau di penulisannya? Penulisannya, Ibu, saya masih bingung untuk itu. Kadang kan mencong-mencong gitu, Bu. Oh, ini bisa ditarik dari ininya. Apa? Rulernya ini. Di rulernya ini. Nah, ini kan ada ini ya. Kalau di sini ya kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan ini mau dirubah gitu kan, ya rulernya ini kita tarik. Seperti ini. Tinggal menarik rulernya aja. Nah, anggap aja ini subbabnya ya. Tinggal tarik rulernya aja. Gitu. Karena kan yang atas ini, yang paling atas subbab ini berada di yang paling sebelah kiri. Nah, kalau sub-subnya ini agak masuk sedikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini dimasukkan seperti ini. Itu. Lagi, Bu. Maksudnya contohnya bawahnya gitu. Bawahnya ya. Oke, oke. Iya. Saya anggap ini ya. Nggih. 2.1.2. Ya, mahasiswa ini. Oke. Nah, rulernya aja tinggal ditarik. Diluruskan. Udah lurus. Ya, lurus atasnya ini. Diluruskan dengan atasnya. Nah, ini tadi sudah masuk di subbab 3. Nah, ini tambahan kan? Ya. Nah, tambahannya ini masukkan di sini. Update. Nah, ini masuk ini. Kecemasan sama mahasiswa. Sudah masuk. Ini otomatis di sini. Akan mengikuti sendiri. Untuk Oke. jaraknya 2.0 nggih, Bu. Jarak dari penulisannya itu, Bu. Jarak penulisannya maksudnya? Untuk penulisannya itu loh, Bu. Oh, spasinya. Ya, oke. Kalau format spasi penulisannya untuk semuanya itu spasi 2. Ini 2. Paragraf. Ini. 2. Siap. Siap, Ibu. Ya, semuanya. Spasi 2, Times New Roman 12. Oke. Oke, karena ini jamnya sudah jam 4, ini recordingnya saya selesaikan, saya stop biar bisa di-save juga, nanti bisa dikirim juga atau saya upload di media sosial. Nanti biar monggo dilihat juga ya, karena untuk pengupload untuk mungkin belajar ulang lagi. Nanti dengan Pak Dedi akan saya record ulang. Seperti itu. Ya. Ini berikutnya dengan Pak Dedi akan mempelajari tentang Mendeley ini tadi. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley, memasukkan daftar pustakanya, memasukkan jurnal ke Mendeley tadi, gimana caranya, kemudian membuat ini ada di Word, nah itu dengan Pak Dedi. Ya. Oke, kalau seperti itu, insya Allah ini sudah selesai materi saya dan semoga materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, bisa menambah ilmu untuk membuat skripsinya jadi lancar, jadi cepat gitu kan. Dan di sini saya berusaha untuk mempermudah maksud dari tujuan pembuatan skripsi tersebut dengan penulisan Microsoft Word. Dan untuk berikutnya, saya lanjutkan materinya ke Pak Dedi, nggih.
untuk Microsoft Word-nya saya tutup. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.